Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih, Shalom. Saya percaya pada pagi hari ini kita semuanya telah siap kembali untuk bersama-sama mengikuti ibadah online. Bersama-sama menyelenggarakan ibadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus sekalipun secara online. Tapi saya yakin dan percaya kita semuanya rindu, kita semuanya bersama-sama ingin untuk bisa berjumpa dengan Tuhan kita melalui ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita mau serahkan ibadah ini sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Adapun pertolongan kita ialah datang dari pihak Tuhan. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi, serta Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap pekerjaan dan perbuatan tangannya. Itulah sebabnya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, berkat dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh urapan serta jamahan Roh Kudus, semua yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini diberkati, mulai dari awal ibadah ini dibuka, pertengahan, bahkan sampai selesai nanti. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Salam. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mengenal kasih yang begitu luar biasa, kasih di dalam keluarga, kasih dengan sesama, dan satu lagi yang luar biasa adalah kasih dari Tuhan, di mana kasih itu tidak tertandingi oleh apapun. Tiada duanya di dunia ini, tidak ada yang sanggup untuk menandingi kasih Tuhan. Tetapi saat kita mau percaya kepada kekuatan kasih-Nya, kita boleh merasakan jamahan kuat kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih di dunia
dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami memiliki Allah yang penuh kasih, yang kasih-Nya tidak pernah memperhitungkan keberadaan kami, tetapi kasih-Mu tak terhitung, tak ternilai, dan melebihi dari apapun Tuhan. Sering kasih kami terbatas oleh segala sesuatu, tetapi kami bersyukur Engkau mengajarkan kepada kami untuk memiliki kasih yang besar. Bahkan Engkau merelakan diri-Mu di atas kayu salib. Itu pun demi kami Tuhan, supaya kami boleh hidup, kami boleh diselamatkan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpuji nama-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap untuk memuji-muji Engkau. Kami siap memuliakan nama Tuhan. Dari rumah masing-masing Tuhan, kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan Allah kita yang berkuasa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan saya percaya bahwa kuasa itu akan dinyatakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa,
Mari puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersuka cita mengagungkan nama Tuhan. Dialah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja segala raja. Mari sama-sama katakan, mari puji Tuhan, hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja segala raja. Dari Sabang sampai Merauke, hari ini umat Tuhan yang percaya meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Nyanyi Man Jehovah, saya puji Man Jehovah. Nyanyi Man Jehovah, saya puji Man Jehovah. Pulau-pulau bersuka cita, haleluya. Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja segala raja. Yang dari Jawa Tengah, monggo kita asukoreno kanthi renaning bina. Haleluya. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Mbak, puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja segala raja. Yang dari timur, Jehovah
percaya bahwa kuasa darah Yesus itu memang nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman itu yang berkuasa di dalam kehidupan kita, yang membentuk kehidupan kita untuk demi hari demi hari untuk tetap ada di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kita harus yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan, telinga Tuhan tidak pernah kurang panjang, tidak pernah kurang tajam untuk mendengar setiap keluhan kita. Sehingga kita harus yakin kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari-hari yang sulit mungkin kita alami, tetapi bersama Yesus mujizatnya akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada mujizat di dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tenang, teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari katakan dengan penuh iman kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan, dan kita mau katakan bersama-sama.
Kami bersyukur Tuhan, pagi yang indah di Sabat Tuhan ini, di tengah keluarga kami masing-masing, kami kembali bersama-sama telah menaikkan pujian sembah kami, menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Pagi ini kami akan bersama-sama belajar akan sabda Tuhan. Dan tentunya kami juga akan menerima perjamuan kudus sebagai bukti iman dan percaya kami kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa setiap pribadi demi pribadi. Biarlah urapan Roh Kudus turun atas kami, kuasa Allah dinyatakan atas kami, sehingga melalui kebenaran sabda Tuhan dan melalui perjamuan kudus pagi hari ini, kami memperoleh berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam hidup manusia ada dua sisi yang menentukan baik dan tidak baik dalam hidup manusia, dalam hidup kita. Dua hal itu adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Ketika seseorang berkata, semangat. Sekali lagi, ketika seseorang atau kita berkata semangat, saya percaya itu sesuatu yang baik. Dan tentunya ketika kita berkata semangat, maka akan diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita sebagai umat manusia, orang pilihan Tuhan, ketika kita berkata semangat, maka kita akan dengan sungguh-sungguh memiliki kekuatan yang baru, memiliki sesuatu yang baru. Karena ketika kita berkata semangat, muncul dalam hati kita gairah yang luar biasa. Sehingga di dalam pekerjaan kita, di dalam hubungan sosial kita, di setiap pergumulan kita, pasti akan muncul yang disebut harapan. Ketika kita diizinkan menghadapi masalah pun, kalau kita berkata semangat, maka kita akan tetap mencari solusi, jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Itulah kata yang baik, ya. Kata semangat diikuti dengan langkah-langkah yang positif. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang berkata, aku gagal, aku tidak ada harapan, maka biasanya akan diikuti dengan tindakan-tindakan yang tanda petik negatif. Ketika seorang berkata, aku gagal, aku tidak mampu, biasanya akan diikuti dengan salah satunya adalah malas. Ngapain akan melakukan sesuatu, toh gagal. Ngapain kita harus melakukan tindakan yang seterusnya, toh hal ini tidak ada harapan. Tindakan-tindakan ketika seseorang mengatakan gagal, tidak mampu, bahkan tidak sedikit orang kemudian mengalami yang disebut dengan depresi. Kemudian dia alami dengan banyak hal-hal yang negatif.
Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, ternyata perkataan itu sendiri ya akan mempengaruhi tindakan kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar khususnya bagaimana saya dan saudara melakukan perkataan yang baik. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berkata yang baik dan benar. Berkata yang baik dan benar. Kita akan membaca sabda Tuhan di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang pertama, satu ayat firman Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Keluaran pasal 23 ayat yang pertama. Demikian sabda Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa di dalam perjalanan umat Tuhan, umat pilihan Allah, bangsa Israel ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Tuhan, di sana Tuhan memberikan kaidah-kaidah, Tuhan memberikan aturan-aturan di mana sesungguhnya Allah bermaksud supaya umat pilihan Tuhan adalah umat yang senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita membaca di dalam pasal 20, 21, 22 dan 23 ini, kita melihat ada dua sisi yang Tuhan tekankan. Kalau di pasal 20 dimulai dari bagaimana umat Tuhan, umat Israel untuk tetap di dalam perjalanan hidupnya, mereka orang-orang yang hanya menyembah Tuhan. Hanya Allah Israel, Yehova, Allah yang disembah adalah Allah yang menjadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya apa? Artinya bangsa Israel diminta oleh Tuhan untuk tetap hidupnya menyerahkan kepada Allah dalam hidup mereka. Itu hubungannya dengan Allah. Bahkan Tuhan tekankan bagaimana memelihara hari Sabat, hari peribadahan kita kepada Tuhan. Itu wujud dari prioritas umat Tuhan, umat Israel waktu itu. Namun demikian Allah tidak hanya sesuatu yang vertikal saja, hubungan dengan Allah saja. Tetapi Tuhan menyinggung, Tuhan menulis, Tuhan mengajarkan kepada Musa. Ya, Tuhan mengajarkan kepada Musa sekali lagi bagaimana hubungan antar manusia, hubungan anak-anak pilihan Tuhan, hubungan orang-orang yang percaya. Dan di dalam pasal sebelumnya, bagaimana Tuhan memberikan satu ajaran tentang kemerdekaan para budak. Tuhan memberikan pengajaran bagaimana bangsa Israel masalah ganti rugi dan sebagainya. Dan di pasal 23 ayat 1 ini merupakan rangkaian kebenaran sabda Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan. Dan kita percaya pagi hari ini kita akan belajar satu ayat. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong.
Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Di dalam pasal 23 ayat yang pertama ini kelihatannya sederhana, tetapi inilah yang sesungguhnya sesuatu yang prinsip hubungan antar manusia. Relasi kita antar orang percaya, relasi kita, hubungan kita kepada keluarga, bahkan relasi kita dengan jemaat, bahkan untuk lingkungan, bahkan masyarakat di sekitar kita. Di dalam ayat ini sudah dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Apa arti dari kabar bohong itu sendiri? Atau berita bohong itu sendiri? Berita bohong atau kabar bohong, kalau bahasa kerennya sekalian adalah berita hoak, saudara. Ya, kita kenal di mana-mana, wah hoak atau tidak berita yang kita terima. Apa sih kabar bohong? Kabar bohong adalah informasi yang tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah menjadi benar. Nah ini saudara, sebetulnya itu tidak benar, tapi bagaimana caranya supaya orang lain tahu bahwa itu menjadi benar. Itu istilah atau arti kabar bohong itu sendiri. Atau yang kedua adalah fakta yang dipelintir atau direkayasa. Lalu apakah ada sampai hari ini saudara tentang kabar bohong atau hoak bahasa kerennya? Ada. Di dalam perjanjian lama ada kabar bohong yang disampaikan. Salah satunya adalah ketika Yakub menerima informasi bahwa Yusuf mati diterkam oleh binatang. Mereka membawa baju Yusuf. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Oleh saudara-saudaranya Yusuf dimasukkan ke sumur. Dan waktu itu ada para pedagang yang sesungguhnya kemudian membeli Yusuf waktu itu saudara. Saudara-saudara Yusuf menyampaikan kepada Yakub bahwa Yusuf telah mati diterkam oleh binatang buas. Artinya apa saudara? Ternyata kabar bohong itu sudah ada terjadi. Kemudian kalau kita melihat perjanjian baru, bagaimana Kristus sesungguhnya telah mati bangkit tetapi oleh para imam disampaikan kepada para serdadu yang menyaksikan secara langsung kebangkitan Tuhan. Namun para serdadu dikasih uang supaya menyampaikan bahwa Yesus tidak bangkit. Yesus tidak bangkit. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kabar bohong itu akan terus terjadi. Kabar sesuatu yang berdampak negatif itu akan ada di mana-mana. Lalu apa yang Tuhan ajarkan bagi kita? Supaya firman ini kehidupan anak Tuhan. Di mana dikatakan janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Artinya apa? Saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan berhati-hati berkaitan dengan perkataan kita. Kita akan belajar di dalam perjanjian baru. Saya dan saudara tentunya ingin hidup ini dengan perkataan yang baik dan benar. Karena apa? Karena dunia ini sudah banyak kabar bohong terjadi di mana-mana. Namun Tuhan ingatkan kepada kita, jangan menyebar kabar bohong. Yang pertama, kita akan melihat firman Tuhan di dalam perjanjian baru, di dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayat
6 dan 7. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang pertama adalah cara menanggulangi kita supaya kita tidak terbawa kepada kabar bohong, ya, fitnah dan sebagainya. Maka Tuhan ajarkan saya dan saudara harus hidup di dalam Kristus. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya begini saudara, kalau kita tetap di dalam Tuhan, dengan cara apa? Dengan cara dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Iya. Jadi supaya iman kita semakin bertambah teguh, tidak tergoyahkan. Gambaran yang pertama di dalam perikop ini adalah kita harus berakar di dalam Kristus. Dan kasih Tuhan kalau hari ini banyak angin ribut, ya, banyak terjadi hujan dan angin, dan kita lihat banyak pohon-pohon yang roboh. Mengapa? Karena kekuatan angin tidak bisa ditahan oleh pohon itu sendiri. Dan salah satu penyebabnya biasanya adalah akarnya tidak dalam. Tuhan ingin saya dan saudara mengakar di dalam Tuhan. Digambarkan seperti pohon mari kita mengakar di dalam Tuhan. Caranya apa saudara? Caranya dikatakan firman Tuhan tadi bahwa kita harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi kalau kita ingin berakar semakin kuat, saya dan saudara harus semakin mau menerima pengajaran berkaitan dengan iman. Artinya apa? Saya dan saudara harus siap setiap saat, mengadakan waktu setiap waktu ada. Untuk apa? Untuk menerima pengajaran Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui setiap renungan yang kita terima, firman Tuhan. Melalui apapun saudara, mari kita belajar Tuhan, jadikan aku menjadi pohon. Yang aku semakin mengakar di dalam Tuhan. Karena apa saudara? Kalau mengakar kuat di dalam Tuhan, semakin dalam di dalam Tuhan, kita tidak akan tergoyahkan dengan berita bohong. Ya, kita tidak mudah, bahkan kita tidak akan melakukan aktivitas menyebarkan kabar bohong. Karena apa? Karena akar kita adalah kuat di dalam Tuhan. Di dalam ayat ini juga dikatakan bahwa ketika kita mengakar di dalam Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Dan tentunya ketika kita iman bertumbuh, dikatakan firman Tuhan, hatimu limpah dengan syukur. Sudah dikasih Tuhan, kalau hati kita melimpah dengan syukur, saya percaya kita tidak akan menjadi perkataan-perkataan negatif ada di dalam hidup kita. Perkataan yang melemahkan, perkataan bahkan dikatakan menyebar kabar bohong tidak akan ada. Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi saya dan saudara mari sebagai anak-anak Tuhan kita harus semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, kita kembali di dalam ayat tadi di pasal 23 Keluaran. Dengan jelas dikatakan jangan, ya, kata-kata jangan menyebarkan kabar bohong. Jangan saya dan saudara menyampaikan sesuatu yang tidak pasti dalam artian yang hoak, yang tidak benar.
Bapak Ibu saudara Tuhan, di dalam Amsal Salomo, banyak hal yang diutarakan berkaitan dengan seseorang yang menyampaikan kabar bohong. Dikatakan orang yang menyebarkan kabar bohong. Kata-kata yang lebih sederhana adalah kata-kata yang tidak baik, itu digambarkan seperti pedang dan anak panah. Ya, pedang dan anak panah. Pedang kalau zaman dulu saudara, paling yang dipakai adalah paling biasa adalah ketika ada peperangan. Dan peperangan itu pasti mau tidak mau akan melukai. Sama dengan anak panah akan melukai. Saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Buatlah perkataan kita adalah perkataan yang baik, perkataan yang memberkati. Karena di dalam ayat tadi dikatakan jangan bersaksi dusta. Artinya apa? Perkataan kita mari kita gunakan untuk sesuatu yang membangun, sesuatu yang membuat orang lain memiliki semangat. Bukan melemahkan, bukan merendahkan. Tapi dengan kata-kata kita, orang lain diberi kekuatan yang baru untuk kembali memiliki sikap bahkan semangat dan semakin sungguh-sungguh bergairah dalam hidupnya. Di dalam Amsal tidak hanya digambarkan sebagai pedang atau anak panah, tetapi juga dikatakan bahwa ketika kabar tidak baik dari perkataan kita, itu akan tidak hanya melukai, tetapi akan menimbulkan pertengkaran. Nah, ini hati-hati saudara. Ya, kata-kata kita akan menimbulkan pertengkaran. Di dalam Keluaran pasal 23 ini, mengapa Tuhan memberikan peringatan yang jelas kepada bangsa Israel? Tuhan tidak mau di dalam umat Tuhan terjadi, salah satunya adalah pertengkaran. Ya, terjadi pertengkaran. Mengapa? Karena Tuhan mau umat Tuhan adalah umat yang bersatu. Umat Tuhan yang selalu memuliakan Tuhan. Bukan pertengkaran, tetapi persaudaraan yang erat. Bukan permusuhan, tetapi silaturahmi bahasa Jawanya. Itu menjadi indah di dalam Tuhan. Selalu mengingatkan kita supaya kita berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang memberkati. Jangan menyebar sesuatu yang tidak baik. Karena apa saudara? Karena tadi ada akibat yang harus menjadi perhatian kita. Akibat yang tidak baik yang tentunya tidak kita harapkan. Ibu saudara kasih Tuhan, kita percaya hal ini menjadi bagian saya dan saudara. Kemudian di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 kita akan baca bagaimana perkataan kita yang dirindukan oleh Tuhan. Tidak menyebar sesuatu yang negatif, tetapi perkataan kita adalah perkataan yang tentunya akan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian sabda Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya. Jadi prinsip yang Tuhan ajarkan kepada umat pilihan Tuhan, ya, jangan menyebarkan kabar bohong atau dusta. Dan di dalam Efesus pasal 4:25 dikatakan karena itu buang, saudara, ya, buang. Ya, bukan hanya kita kurangi, ya.
tapi buang saudara. Buanglah, firman Tuhan berkata, dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Artinya begini saudara, lebih baik mari kita berkata benar. Buang dusta, buang kata-kata yang tidak memberkati, buang kata-kata yang membuat kita menjadi tidak semangat, buang kata-kata kita yang membuat kita tidak berkeinginan melakukan sesuatu yang maju. Ya. Buang itu. Kalau di sini hanya dusta, tetapi saya percaya kata-kata kita banyak hal. Buang sesuatu yang negatif. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Kita adalah tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus, maka tentunya di dalam tubuh ini saudara, saling berbeda tetapi satu bagian, saling melengkapi, saling menolong, dan saling memberkati. Mata tidak bisa berkata, aku yang paling penting. Sementara berkata, tangan tidak penting, tidak. Mata tetap penting, tangan juga penting, kaki penting, semuanya penting sesuai dengan bagian masing-masing. Kalau sana saudara dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik, saya yakin fungsi itu akan berjalan dengan baik. Itu, dan yang ketiga yang terakhir, demikian sabda Tuhan, saya akan bacakan. Yang ketiga adalah tingkatkan, tumbuhkan kasih kita dan perkataan kita yang baik. 2 Tesalonika pasal 2, 2 Tesalonika pasal 2, ayat yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan mengkuatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi supaya kita tetap di dalam perjalanan kita untuk kita menghindari kata-kata yang tidak baik, kita berkata-kata baik dan kita berkata-kata benar, maka dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan telah mengasihi kakak dan saudara. Tuhan telah menganugerahkan penghiburan. Tuhan telah memberikan pengharapan. Kita terima kasih. Kita terima kasih-Nya Tuhan, kita terima anugerahnya Tuhan, kita terima penghiburan dari Tuhan, kita menerima pengharapan yang baik dari Tuhan. Oleh sebab itu ada tanggung jawab kita, yaitu tanggung jawab kita adalah kita menyalurkan kepada orang lain, menyalurkan kasih-Nya Tuhan melalui kita dengan perkataan yang baik. Menyalurkan anugerah Tuhan dengan kata-kata kita yang baik. Dengan pekerjaan kita yang baik. Kita menyalurkan penghiburan abadi dari Tuhan kepada orang lain supaya menerima penghiburan dari Tuhan. Bahkan kita akan memberikan pengharapan yang baik dengan kata-kata kita. Maka orang lain akan menerima pengharapan itu. Saudara kasih Tuhan, Tuhan akan mengkuatkan hati saya dan saudara. Ya, kiranya menghibur dan mengkuatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataannya. Baik saudara kasih Tuhan, supaya kita bisa melakukan perkataan yang baik dan benar. Tuhan yang akan mengkuatkan kita. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan menumbuhkan saya dan saudara semakin menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara Tuhan, percayalah, sesungguhnya ajaran Tuhan
yang disampaikan melalui Musa kepada umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, ternyata di dalam perjanjian baru, Tuhan juga ajarkan melalui para rasul, melalui anak-anak Tuhan, supaya apa? Mari, kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan, kita menerima keselamatan dari Tuhan, menerima penghiburan, pengharapan, mari kita salurkan itu dengan kata-kata yang saling membangun, kata-kata yang saling menguatkan. Hindari kata-kata yang menyakitkan, hindari kata-kata yang buat orang lain menjadi lemah, dan tingkatkan, tumbuhkan di dalam hidup saya dan saudara. Kita sudah terima dari Tuhan, kita salurkan. Saya yakin dan percaya, kalau itu konsep kita seperti ini, berkata-kata yang baik dan benar bukan sesuatu yang menjadi berat bagi kita. Karena apa? Ada sumber, yaitu sumbernya dari Tuhan. Tergantung saya dan saudara. Kalau Tuhan mengajarkan jangan menyebarkan kata-kata bohong dan kita tidak boleh menjadi saksi dusta. Itu tidak sulit bagi kita. Dengan cara apa saudara? Dengan cara kita meminta pertolongan Tuhan. 3 hal pagi hari ini yang Tuhan ajarkan bagi kita, yaitu kita hidup tetap di dalam Kristus, kemudian kita tetap jangan melakukan kabar bohong, hoak, dan menjadi saksi dusta. Dan yang ketiga, tingkatkan, tumbuhkan kasih dan perkataan kita yang baik, ya, melalui anugerah, melalui kemurahan Tuhan, melalui kasih Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, pasti kita dimampukan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur dengan kebenaran sabda Tuhan, dan tentunya kita akan siapkan bersama-sama untuk menerima perjamuan kudus. Kita percaya melalui perjamuan kudus kita tentunya akan menerima persekutuan bersama-sama dengan penderitaan, salib Tuhan, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Pagi hari ini kalau di rumah Bapak Ibu sekalian ada anggur dan roti, dipersiapkan dengan baik. Kalau mungkin tidak ada, bisa diganti dengan yang lain, bisa diganti dengan air teh, pasti ada. Kemudian dengan roti, mungkin bisa dengan roti yang lain. Kita percaya, kita maknai sebagai penyerahan diri kita kepada Tuhan, sebagai iman kita kepada Tuhan, bahwa perjamuan kudus adalah saya dan saudara diingatkan kembali tentang pengorbanan Tuhan di kayu salib. Untuk itu kita akan ambil roti, ya, sebagai lambang dari tubuh Kristus, dan saya akan bacakan sabda Tuhan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama tentunya dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Kita perlu keselamatan, kita perlu Tuhan yang menyelamatkan kita, dan Yesus
Tuhan telah disalibkan. Tuhan telah mati di kayu salib, menderita. Dia telah menebus dosa saudara. Dan biarlah lambang roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus. Untuk itu biarlah dengan rendah hati kita terima dengan iman. Kita bersama-sama berkata di dalam nama Yesus Kristus. Kita nikmati berkat Tuhan melalui roti pada pagi hari, lambang dari tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk tubuhmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan angkat cawan di atas kepala kita, lebih tinggi di atas kepala kita. Dan kita akan bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati persekutuan dengan darah Yesus, dengan lambang melalui cawan ini, anggur ini, lambang dari darah Kristus. Dan biarlah kita terima dengan iman darah Yesus. Tuhan berkata, oleh bilur-bilurmu, oleh bilur-bilurnya, bilur Yesus Kristus, kita disembuhkan, kita diselamatkan, kita ditebus dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau yang tidak berdosa, mau menebus dosa kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan masuk di dalam ucapan syukur kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengajar kepada kami untuk menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang berkata-kata dengan perkataan yang baik dan benar. Tuhan, melalui kebenaran sabda Allah, kami boleh belajar dan terus belajar untuk berkenan kepada Tuhan. Ampuni segala kelemahan dan dosa kami, dan kami percaya Tuhan, kebenaran itu akan memeteraikan dalam hidup kami, dan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan untuk tetap di dalam kebenaran sabda Tuhan. Dan terima kasih untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami percaya, kami sungguh beriman Tuhan, dengan darah, dengan tubuh Kristus, kami telah dibayar lunas segala dosa dan kesalahan kami. Dan Engkau berkata, oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur Tuhan, kami disembuhkan dan dipulihkan. Kami berdoa, biarlah pagi hari ini Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, melalui perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan, dalam nama Yesus, mereka boleh dipulihkan kembali. Mereka boleh sembuh dan beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa dan seru kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi mari kita angkat hati, jiwa, roh kita di hadapan Tuhan.
Kita bersyukur oleh karena lawatannya. Kita dimampukan kembali, kita dikuatkan kembali. Bahkan kita diberi harapan yang luar biasa. Kita diberi jaminan hidup untuk bertahan, mampu menghadapi segala keadaan. Bahkan keselamatan hidup kekal diberikan kepada kita. Maka sekarang angkatlah kedua tanganmu, tengadahkanlah kepada Tuhan. Mari kita terima berkat-Nya itu. Saudara-saudara sekalian, setelah kita semua telah berbuat bakti kepada-Nya, maka sekarang terimalah kiranya berkat Tuhan. Biarlah kasih sayang dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia serta berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan dan penyertaan Roh Kudus, saudara-saudara dan saya diberikan oleh Tuhan berkat kekuatan, kesehatan, kemampuan yang luar biasa untuk kita tetap bertahan hidup bersama-sama dengan Allah Bapa kita di surga di dalam Kristus Yesus dan di dalam Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.